Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malvin Pradipta Valerian, NPM C1C0191181. Di sini saya akan merangkum video pembelajaran yang telah diberikan guna untuk melengkapi tugas pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan buku acuan yang berjudul Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 yang diterbitkan oleh Salemba 4. Pada video kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu yang berjudul konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat, mengenai proses pencatatan laporan keuangan konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat yang dilakukan perusahaan induk terhadap saham perusahaan anak pada nilai tercatat. Karakteristik konsolidasian dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas adalah imbalan yang dialihkan berupa kas atau aset lain, di mana imbalan yang dialihkan sama besarnya dengan nilai tercatat dari ekuitas, maka tidak ada diferensial atau selisih. Prosedur konsolidasi menurut PSAK 65 tahun 2014, yang pertama yaitu menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Yang kedua yaitu mengeliminasi jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Yang ketiga yaitu mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra-kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ketika perusahaan induk mengakuisisi pada nilai tercatat entitas dengan kepemilikan penuh. Artinya perusahaan induk mengakuisisi 100% saham perusahaan anak, maka tidak adanya kepentingan non-pengendali di dalamnya. Maka penyusunan laporan keuangan konsolidasi terbagi menjadi dua, yaitu menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi, maka laporan keuangan konsolidasi yang dibuat hanya laporan posisi keuangan. Yang kedua yaitu menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi, maka akan ada yang pertama laporan keuangan konsolidasi semakin banyak seperti laba rugi konsolidasi, laporan perubahan modal konsolidasi, laporan posisi keuangan konsolidasi, laporan arus kas konsolidasi. Yang kedua, adanya penambahan akun seperti beban dan pendapatan. Yang ketiga, jurnal eliminasi semakin banyak. Jurnal eliminasi ini ada di pencatatan baik induk maupun di pencatatan anak. Oleh karena itu, suatu perusahaan akan menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat atau sejak perusahaan itu memiliki pengendalian atas suatu perusahaan sampai dengan berakhirnya pengendalian tersebut. Hanya ada dua jurnal eliminasi di laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Yang pertama yaitu mengeliminasi sebagian laba dari entitas anak. Yang kedua, mengeliminasi dividen yang diumumkan, tambahan nilai investasi di pencatatan entitas anak. Dalam hal ini tidak ada kepentingan non-pengendali. Yang kedua, ketika perusahaan induk mengakuisisi pada nilai tercatat entitas dengan kepemilikan sebagian. Perusahaan mengakuisisi membeli saham perusahaan, kemudian dia memperoleh pengendalian dengan syarat membeli lebih dari 50% saham. Misalnya PT Nusantara mengakuisisi 80% saham PT Andalas, maka PT Nusantara memperoleh pengendalian sebesar 80% terhadap PT Andalas, sedangkan 20% lagi merupakan kepentingan non-pengendali. Maka penyusunan laporan keuangan konsolidasi terbagi menjadi dua, yaitu menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi, maka laporan keuangan konsolidasi yang dibuat hanya laporan posisi keuangan. Yang kedua yaitu menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Dalam hal ini, maka akan dilaporkan adanya kepentingan non-pengendali di dalamnya.
Jurnal eliminasi di laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Yang pertama, mengeliminasi bagian laba dari entitas anak. Yang kedua, mengeliminasi dividen yang diumumkan untuk kepentingan non-pengendali dan muncul di posisi kredit kepentingan non-pengendali. Yang ketiga, mengeliminasi bagian laba kepentingan non-pengendali. Yang keempat, jurnal eliminasi bersifat basic, mengeliminasi modal saham entitas anak, saldo laba entitas anak, investasi pada entitas anak. Kepentingan non-pengendali, PSAK 65 tahun 2014 memberikan definisi kepentingan non-pengendali sebagai ekuitas entitas anak yang tidak dapat didistribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. Lebih lanjut, PSAK 65 tahun 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi akan ada jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi bukanlah bagian dari siklus akuntansi. Jurnal eliminasi tidak sama dengan jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan juga jurnal umum. Jurnal eliminasi ini adalah jurnal yang dibuat dalam kaitannya dengan proses laporan keuangan konsolidasi. Tujuannya yaitu kaitannya dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi agar akun-akun beserta saldonya yang tersaji dalam laporan keuangan konsolidasi hanya mencerminkan pengaruh di transaksi ke pihak non-afiliasi. Sedangkan transaksi yang melibatkan pihak berelasi induk dan anak harus dieliminasi, tidak dimunculkan pengaruhnya. Selanjutnya yaitu adalah isu seputar konsolidasi. Pencatatan investasi saham dengan menggunakan metode biaya artinya tidak mencatat bagian laba ketika perusahaan anak membagikan laba, lalu mengeliminasi dividen bagian milik perusahaan. Jika kepemilikan lebih dari 50%, maka pencatatannya bisa dengan metode ekuitas atau metode biaya. Demikian video rangkuman yang saya buat dari video pembelajaran pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 pada bab 3 yang membahas tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat. Semoga bermanfaat, lebih dan kurang mohon maaf, dan semoga bisa bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.